Mari kita belajar bersama-sama dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Saya yang ayat yang ke-5, Bapak Ibu semua ayat yang ke-6 sampai seterusnya, kita selesaikan sampai ayat ke-10. Ayat ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, Bapak Ibu, Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Perkataannya sangat keras bagi kita. Kenapa Tuhan berfirman sedemikian keras melalui Rasul Paulus di jemaat Kolose? Karena jemaat Kolose, Bapak Ibu, pada waktu itu penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kehidupan duniawi yang sangat membuat Allah murka. Da ezam mau sobenulani, ya yang dibahas sudah bikin ayat 5 dan ayat 6. Ketika kita memunculkan sesuatu yang tidak benar, maka amarah Tuhan itu muncul. Karena dia tidak menyenangi, dia tidak menyukai hal-hal demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, kalau dia mengatakan dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, di ayat 7, berarti itu waktu itu kita hidup dahulu, tetapi sekarang tidak. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar dengan topik aku bukan seperti yang dulu. Masih ada yang mendengar nyanyian itu? Siapa yang menciptakannya? Aku masih seperti yang dulu, masih menunggumu sampai akhir hidupku. Dia mengatakan aku masih seperti yang dulu, tetapi pada saat ini aku bukan seperti yang dulu. Memang aku masih seperti yang dulu adalah bait pertama dari lagu Tak Ingin Sendiri, karya Dian Presisa yang dirilis tahun 1984. Lagu ini menyiratkan kesetiaan. Dia menyiratkan kesetiaan kepada pasangan yang bahkan menunggumu sampai akhir hidupku. Harus menunggumu sampai akhir hidupku. Dia menyanyikan hal itu. Tetapi pada saat ini agak terbalik. Kita mengatakan pada topik yang akan kita bahas, aku bukan seperti yang dulu. Kalau begitu bagaimana kesetiaan kita? Kesetiaan sangat penting, tetapi bukan pada setia pada percabulan. Ya, di ayat ke-5. Setia sangat bagus, tetapi jangan setia pada percabulan. Jangan setia pada kenajisan. Jangan setia pada hawa nafsu. Jangan setia pada nafsu jahat. Jangan setia juga dalam keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita serakah, sama artinya dia katakan di sini menyembah berhala. Kalau kita sudah memiliki sesuatu lalu kita mengingini, kita mengharapkan lebih, itu namanya serakah. Sama artinya kita sedang menyembah berhala. Kenapa dia mengatakan sama dengan menyembah berhala? Kalau kita mengingini, kenapa? Dia mengatakan, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Kalau hati kita terus di situ, berarti hati kita sudah diperbudak oleh harta kita. Terus menerus, seakan-akan harta itu yang memimpin kita. Sehingga tidak ada waktu kepada Tuhan.
berarti lebih banyak kita memberikan kepada keserakahan kita daripada memuji Tuhan. Makanya dia mengatakan, kamu sedang menyembah berhala. Kamu tidak menyembah saya. Kamu tidak memberikan waktu kepada saya. Hatimu lebih memuliakan hartamu, mementingkan. Oleh karena itu, kesetiaan itu sangat penting. Tetapi ingat, jangan setia pada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Tidak pernah ada orang yang belum pernah melalui masa lalunya. Apakah ada orang yang tidak pernah melalui masa lalunya? Ada? Tentu tidak ada. Karena ia dahulu hidup di dalamnya sebelum ia melalui hidup yang segera menjadi masa lalu. Ya, setiap orang pasti dia akan melalui saat ini dan dia maju ke depan. Ketika dia sudah maju ke depan, yang di belakangnya telah menjadi masa lalunya. Dan yang akan dia tempuh lagi menjadi masa lalunya sampai seterusnya. Jadi masa lalu tetap masa lalu, tidak akan menjadi masa depan. Ingat, masa lalu tidak pernah akan menjadi masa depan karena sudah berlalu. Kalau masa lalu penuh dengan keserakahan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kegagalan, ingat, kegagalan masa lalu tidak pernah akan menjadi masa depan yang akan menjadi gagal. Amin? Amin. Tetapi pada saat ini kita akan belajar bahwa masa laluku, aku bukan seperti yang dulu. Ya, aku ini bukan seperti yang dulu lagi. Kenapa dia mengatakan itu? Dia mengatakan pertobatan, Bapak Ibu. Dia mengatakan pertobatan. Kalau kita sudah mengambil komitmen, apa artinya pertobatan, Bapak Ibu? Pertobatan adalah meninggalkan semua yang telah kita bacakan di ayat 5 tadi. Bahwa kita tidak akan setia pada hal-hal yang buruk tadi. Berarti pertobatan apa? Pertobatan adalah meninggalkan semua masa lalu. Maka kita akan berjalan di depan. Dan yang telah kita lalui tidak akan bersama kita ke depan lagi. Berarti pertobatan adalah meninggalkan masa lalu dan tidak mengulangi masa lalu yang telah kelam itu. Ya, meninggalkan dan berhenti. Jangan lagi ulangi. Itu artinya pertobatan adalah berhenti dari masa lalu, berhenti di dalam seluruh apa yang telah ditegur oleh Tuhan Yesus di ayat yang kelima ini. Makanya dia mengatakan, dahulu memang kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang apakah Bapak Ibu masih hidup di dalam waktu belum mengenal Yesus Kristus? Tidak. Memang dahulu kamu hidup di dalamnya, tetapi kamu bukan seperti yang dulu. Hal ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, sebab jemaat ini pernah hidup dengan masa paganismenya yang dulunya berpikir dan hidup dalam dosa-dosanya. Jemaat Kolose ini penuh dengan keserakahan. Jemaat Kolose ini hidup di dalam penyembahan berhala. Maneba adu, mamalua hore, mamalua silesehi. Tetapi ketika Injil masuk di dalam jemaat Kolose, maka mereka mengalami perubahan, kehidupan yang baru, meninggalkan hidup yang lama dan kini menjadi hidup yang baru. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Tetapi pada saat ini bukan hanya kepada jemaat Kolose, Bapak Ibu, kepada pribadi kita. Mungkin kita memang telah mengenal Kristus, tetapi masih diiringin bersama kita hidup yang lama itu. Belum sepenuhnya kita berhenti, tetapi masih dibayang-bayangi. Masih seakan-akan dulunya itu kamu masih hidup di situ dan kamu masih belum terlepas. Kamu masih tetap seperti itu. Itu adalah cara iblis membuat kita lemah. Kalau ada perkataan hal itu, dia membisikkan di dalam pikiran kita,
kamu masih seperti itu, masih belum terlepas. Itu adalah perkataan iblis yang seharusnya kalau kita telah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita telah mengakuinya segala yang lalu itu, maka tidak ada yang dua kali dosa ditagih kembali. Dosa tidak akan ditagih dua kali. Kalau pada saat ini dosa saya telah lunas, apakah besok Tuhan Yesus menagih dosa saya yang telah saya bayar itu, bayar lagi? Itu tidak akan pernah. Tuhan Yesus itu tetap setia. Tuhan Yesus itu tetap ingat apa yang telah engkau lakukan. Tetap Dia ingat. Maka pada saat ini, apa yang telah engkau lakukan, maka engkau akan menerimanya. Bukan menjelek-jelekan jemaat Kolose, Bapak Ibu, karena masa kelamnya itu, tetapi karena jemaat ini ada persaingan satu dengan yang lain dan saling mendusta. Kita baca di ayat ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini orang di Kolose ini, kadang orang yang telah lama mengenal Yesus Kristus, tetapi yang lama mengenal Yesus Kristus ini memang sudah mengalami perubahan yang baru. Tetapi ada yang lain di dalam jemaat ini mungkin masih belum mengenal sedalam mungkin atau baru memulai pertumbuhan imannya. Maka jemaat yang telah lama ini mengatakan atau memaksa harus kamu seperti kami. Atau jemaat yang masih baru mendaftar, dia mengatakan kamu harus seperti kami. Dia tidak tahu kalau jemaat itu tugasnya harus dia ajak, harus dia bina bersama-sama. Karena jemaat yang baru itu baru mengenal dan perlu diberikan asupan rohani yang semestinya yang pernah kita dapatkan juga. Oleh karena itu, kita yang sudah mengenal Yesus Kristus, kita mengajak mereka supaya mereka bertumbuh seperti kita. Dan kita juga yang baru mengenal Yesus Kristus, jangan kita juga putus asa. Oh, dia sudah maju, berarti saya tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, kita sama-sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Katanya di situ tidak ada lagi orang Yahudi dan orang Yunani. Sama-sama duduk di hadapan Allah, sama-sama diberikan kebebasan, sama-sama mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi yang di antara kita orang kaya dan miskin, yang ada jabatannya dan tidak ada. Karena kita adalah dipandang Tuhan Yesus sama duduk rata. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, yaitu hidupmu, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Berarti kalau kita meninggalkan manusia lama kita, berarti kita tidak akan hidup di dalam kekecewaan yang sudah pernah kita kecewa lagi. Tidak pernah akan kita mengingat dan menjadi beban bagi kita apa yang menjadi masa lalu yang pernah membuat kita gagal. Karena kegagalan itu justru yang menjadi patokan atau yang menjadi dorongan dan motivasi kita bahwa saya tidak akan gagal seperti itu kembali. Karena yang gagal dulunya itu sudah jauh sekali. Karena itu sudah menjadi masa lalu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini selalu ada masa lalunya. Masa lalunya entah baik atau manis, atau kelam, atau sedih, atau penuh dengan kehancuran menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu nilai sendiri. Tetapi ingat, kalau masa lalu Bapak Ibu berada di dalam kegagalan, berada di dalam masalah yang berat, kalau masa lalu itu lebih besar daripada hidup kita, pasti kita belum sampai pada masa depan ini, sekarang ini juga. Karena masa sekarang ini
yang sedang Bapak Ibu ada, itu sudah masa depan yang akan segera berlalu sekarang ini. Jadi kita tetap menang, kita tetap kuat, dan kita tetap lebih punya otoritas mengalahkan masa lalu, karena kita terus berjalan di masa depan kita. Kalau kita terus mundur, berarti kita itu dikalahkan oleh masa lalu kita. Tetapi buktinya sekarang kita terus maju. Tidak ada orang yang terus kembali di belakang. Dan itu adalah suatu karunia yang besar bagi kita. Kalau Tuhan mengatakan kamu berhenti hari ini, maka masa depan tidak akan kita lanjutkan. Oleh karena itu, kita perlu memuji Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa menyertai Bapak Ibu dari masa lalu, dan Allah yang sama akan menyertai kita di masa depan kita. Itu yang kita katakan, aku bukan seperti yang dulu lagi. Kita harus mengatakan di dalam pribadi kita, saya bukan seperti yang dulu lagi. Bahwa saya memiliki kemampuan yang baru, kekuatan yang baru. Saya memiliki Allah yang pasti, yang tidak selamanya memberikan kepada saya kegagalan yang pernah berlalu itu. Kamu dulu suka marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Di ayat 8. Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau masih ada dalam hati kita hal itu, berarti masa lalu kita masih bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita telah hidup di dalam Kristus Tuhan, berarti kita telah hidup baru. Semuanya harus penuh dengan kelemah lembutan, harus penuh dengan sukacita, harus penuh dengan damai sejahtera, saling menolong, saling memberkati, saling mengasihi. Sekalipun menurut kita itu tidak bisa kita lakukan untuk mengasihi, tetapi Tuhan itu sanggup mengasihi kita, sanggup mengampuni kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sanggup mengasihi, untuk tidak sanggup mengampuni. Karena di Matius pasal 6 ayat 14, dia mengatakan di situ, hendaklah kita mengampuni. Kalau kita mengampuni, maka Bapa kita juga yang di surga akan mengampuni kita. Berarti kalau kita tidak sanggup mengampuni orang lain, apakah kita sanggup diampuni Allah? Allah sanggup mengampuni kita. Tetapi kita tidak bisa diampuni kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa mengampuni. Bukan berarti Tuhan itu tidak sanggup mengampuni masalah yang besar. Dia sanggup. Tetapi kalau kelakuan kita tidak sanggup mengampuni orang lain, bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Ada seorang yang memiliki utang kepada tuannya, lalu utangnya itu besar dan dia tidak sanggup membayar utangnya kepada tuan. Lalu dia memohon kepada tuannya supaya dia diampuni dan diberikan kebebasan, supaya semua utang-utangnya bebas daripadanya. Lalu tuannya tergerak hati dan dia mengatakan, sekarang kamu bebas dan utangmu telah lunas. Saya anggap lunas semuanya. Lalu orang ini sangat bersukacita dan bahagia. Tetapi orang ini juga
dia memiliki hamba. Lalu hambanya ini ternyata ada utang kepadanya. Lalu orang ini menagih orang ini dan dia mengatakan, bayar utangmu. Tetapi hambanya ini mengatakan, Tuhan, saya tidak punya uang untuk membayarnya. Ampunilah saya, berilah saya kebebasan. Dia mengatakan, tidak, tetap kamu harus bayar. Tetapi karena orang ini tidak sanggup membayarnya, maka orang ini yang Tuhan ini yang memiliki hamba ini, dia memenjarakan orang ini. Sampai orang ini melunasi utangnya dengan dihukum, dipenjara. Lalu hamba-hamba Tuhan yang lain kepada Tuhan yang pertama tadi melaporkan orang ini. Tuhan, orang yang telah engkau ampuni dulunya telah menghukum orang lain juga yang punya utang kepadanya, dan dia memenjarakan sampai orang itu melunasi utangnya kepadanya. Maka tuannya itu marah dan mengatakan, kamu belum merasakan bagaimana saya bisa memberikan kepadamu kebebasan. Maka karena kamu tidak memberi kebebasan kepada orang, maka kamu harus membayar utangmu dan masuk ke penjara sampai kamu melunasi utangmu sekarang juga. Dan dia masuk dalam penjara. Sama artinya, kalau kita tidak sanggup memberikan pengampunan, bukan Allah tidak sanggup memberikan pengampunan, tetapi kita tetap membayar utang kita. Tetapi Allah itu adalah Allah yang sanggup mengampuni. Kalau Allah sanggup mengampuni, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sanggup memberi pengampunan, untuk tidak sanggup memberi kasih kepada yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang dia katakan, kita harus meninggalkan kata-kata fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Bukan apa yang masuk yang membuat kita bersih, yang membuat kita baik, tetapi apa yang ada di dalam hati kita lalu keluar menjadi kata-kata kotor, itulah yang menajiskan kita. Oleh karena itu, semua dendam, semua iri hati serahkan di dalam kekuatan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup membuat hati kita bersukacita. Dia akan menjawab. Kenapa? Karena saya bukan yang dulu lagi. Tidak hidup di hidup yang dulu lagi. Aku bukan seperti yang dulu. Saya sudah balikkan ya. Saya bukan seperti yang dulu lagi. Jika demikian, apa yang kita lakukan? Kalau hal itu kita harus bertobat, meninggalkan yang lama, dan mau hidup yang baru terus menerus. Supaya kita hidup yang baru itu harus dikuduskan oleh Tuhan di ayat ke-10. Maka yang kita lakukan adalah kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita juga tidak hidup seperti yang dulu, sebab kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 3. Namun hidup kita adalah hidup yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 12. Dan terus menerus diperbaharui di ayat ke-10. Dengan respon taat kepada Allah yang menguduskan kita. Kalau kita tidak merespon dengan taat, bagaimana mungkin kita bisa hidup baru? Bagaimana mungkin kita mengatakan, aku masih bukan seperti yang dulu. Pasti kita terus bernyanyi, aku masih seperti yang dulu. Seharusnya kita tidak mengatakan itu, karena aku bukan seperti yang dulu lagi. Kenapa? Karena kita itu taat. Taat mengikuti perintah. Kalau dia mengatakan, kita harus bermurah hati. Kita harus mengasihi. Kita harus memiliki kelemah lembutan. Harus penuh dengan kerendahan hati. Di ayatnya ke-10 itu dia mengatakan di sini. Di ayatnya yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Kalau kita mau diperbaharui terus-menerus, artinya hidup yang baru itu harus terus-menerus. Jangan hanya sekali hidup baru. Jangan hanya saat ini hidup baru. Jangan hanya sekali kita mengasihi. Jangan hanya sekali kita rendah hati. Terus-menerus kita ulangi sepanjang hidup kita. Dan kita akan menumbuhinya, dan itu menjadi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukan saya memprotes lagu Tak Ingin Sendiri. Karena semua orang juga diciptakan supaya jangan hanya sendiri. Diciptakan supaya ada teman. Diciptakan supaya bersosialisasi. Diciptakan supaya saling membantu. Kalau diciptakan hanya sendiri, lalu buat apa firman Tuhan saling mengasihi? Siapa yang dia kasih? Oleh karena itu kita diciptakan supaya kita saling mengasihi, berarti hidup bersosial, hidup bermasyarakat, hidup bergaul. Berarti kita akan memiliki teman banyak. Karena orang Kristen juga tidak diciptakan hanya seorang diri, dan baris pertama dalam bait pertama, aku masih seperti yang dulu, tetapi orang Kristen adalah manusia baru. Aku bukan seperti yang dulu. Orang yang masih hidup seperti kehidupan yang jelek dulu, ia masih mengenakan manusia lamanya. Tetapi orang Kristen telah hidup baru dalam Yesus Kristus. Itulah kehidupan kita, jemaat GKN Kota Padang, yang telah mengalami kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Bagi yang hidup tidak sendiri, yaitu yang sedang mencari teman, supaya tidak sendiri, atau sedang menjalani hubungan berpacaran, atau yang sudah berkeluarga, harus tetap setia, dan cinta pertama itu jangan berubah. Jangan juga saya mengatakan, aku bukan seperti yang dulu, maka cintaku juga bukan cinta seperti yang dulu. Bahaya. Tetapi kita tetap setia di dalam kebaikan. Jangan setia di dalam keburukan. Kita tidak setia di dalam keburukan, maka kita mengatakan, aku bukan seperti yang dulu. Setiap ada rintangan yang membuat hubungan diperhadapkan dengan ujian yang begitu keras, katakan kepada kekasih, cintaku masih seperti yang dulu. Bahkan lebih, semua karena Tuhan yang terus-menerus meneruskannya. Jadi cinta kita itu jangan hanya seperti itu yang dulu, harus bertambah, harus terus-menerus hidup. Jikalaupun aku masih seperti yang dulu, pasti aku telah meninggalkanmu. Kalau saya masih seperti yang dulu dalam keadaan keburukan saya, pasti saya telah meninggalkanmu. Tetapi saya itu tetap setia. Saya itu tetap hidup di dalam kasih. Kalau saya tetap setia dan hidup di dalam kasih, berarti kasih saya bukan hanya satu kali. Kasih saya bukan hanya 1 bulan. Kasih saya bukan hanya 1 tahun, tetapi terus-menerus ada kasih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Hanyalah pikiran Yesus Kristus yang bisa memerintah hati kita masing-masing. Kalau kita memerintah hati kita masing-masing, maka kita tidak bisa akan hidup di masa yang baru ini untuk kita terus mempertahankan. Kita tidak bisa mempertahankan. Bagaimana caranya? Izinkanlah Yesus Kristus memerintah hati kita masing-masing, supaya kita tetap setia kepadanya.
yaitu setia membangun hal-hal yang baru. Setia percaya kepada Tuhan Yesus, setia di dalam pelayanan, setia di dalam keluarga kita, mengasihi keluarga, mencintai orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, bahkan orang-orang yang ada di dalam tempat pekerjaan sekalipun. Kadang banyak tantangan, mereka tidak menyukai kita, mereka memasang perkataan yang kotor bagi kita, yang membuat kita sakit hati sampai kita mengatakan tidak sanggup lagi. Ada batasnya. Ada batasnya kesabaran itu. Tetapi bagi Tuhan itu, ingat, batas kesabaran Tuhan itu sangat besar. Dia sangat bersabar bagi kita. Buktinya, walaupun kita telah jungkir balik melakukan kesalahan, tetap Dia menunggu kita. Kapan kita mengakuinya di hadapan Tuhan? Ketika kita mengakuinya, tetap Dia menerima. Itu artinya batas kesabaran tidak ada sama Tuhan. Dia selalu bersabar. Berarti kita juga perlu memberikan kesabaran kepada orang lain dan kepada siapa saja. Amin. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita bahwa saya bukan seperti yang dulu lagi. Tidak akan hidup di dalam kehidupan yang lama saya, tetapi sekarang saya hidup di dalam kehidupan yang baru yang telah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdoa di dalam hati. Mungkin ada sedikit yang telah teringat di masa lalu, sehingga hati pun juga ikut sedih, hati pun juga ikut sakit. Serahkan kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup membalut dan menyembuhkan. Ataupun ada sesuatu kesalahan yang selalu terus terbayang-bayang bagi kita, selalu terus diingat-ingatkan kepada kita, sehingga masalah itu membuat kita tidak maju, membuat kita mundur, membuat kita lemah, dan membuat kita tidak ada harapan. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena saya bukan seperti yang dulu lagi. Saya telah hidup baru di dalam nama Yesus Kristus. Maka hidup Bapak Ibu sekarang adalah hidup yang baru, yang akan berjalan menempuh hidup yang baru bersama Tuhan Yesus. Tidak akan kembali kepada masa yang lalu, kepada kesalahan yang lalu. Karena kesalahan yang lalu yang telah pernah kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah mengampuninya. Tidak akan Tuhan Yesus mengulangi menagihnya kepada Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bersama dengan Bapak Ibu. Di dalam hati Bapak Ibu, di dalam keluarga Bapak Ibu, di dalam pekerjaan Bapak Ibu, di dalam studi saudara-saudari. Berdoalah bahwa Tuhan itu baik dan berpihak kepada kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, karena Engkau telah memelihara kami, telah memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami memperoleh pengetahuan yang baru, kebenaran daripada firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini membuat kekuatan baru bagi kami, agar kami meninggalkan yang sudah berlalu dan taat melakukan yang baru dan setia kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, perintahkanlah seluruh hidup kami sepenuh-penuhnya, karena Engkau adalah Tuhan kami dan Engkau adalah Raja kami yang berhak menguasai kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami tidak akan berjalan sendirian dan tidak sanggup menempuh jalan yang masih panjang tanpa Tuhan. Biarlah tangan-Mu beserta kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Ajarilah kami untuk boleh melakukan dan menemuinya
setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.